إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkaskan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Masih membahas tentang peperangan Bani Al-Mustaliq atau perang Al-Muraisi', dan sudah kita sampaikan tentang pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang ini dengan siapa? Juwairiyah bintul Harith. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dhirar, pemuka Bani Al-Mustaliq. Ya, Juwairiyah anak dari pemuka atau ketua kabilah Bani Al-Mustaliq. Kisahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita sampai pada pembahasan syuhadaul muslimin fi ghazwati Bani Al-Mustaliq. Siapa yang gugur dalam peperangan Bani Mustaliq dari kalangan kaum muslimin? Apakah ada yang syahid? Karena mengingat perang ini tidak terjadi kontak senjata, di mana kaum muslimin datang ke tempat mereka, namun mereka sudah ngacir terlebih dahulu, ya. Istilahnya sudah kabur terlebih dahulu. Walam yuqtal minal muslimina fi hadhil ghazwah illa rajulun wahid. Dan tidak ada yang gugur dalam peperangan ini dari kaum muslimin kecuali cuma satu orang saja yang syahid dalam peperangan ini. Namanya Hisham ibnu Sobabah. Ya, Hisham bin Sobabah min Bani Kalb bin Auf, dari kabilah Bani Kalb bin Auf. Asabahu, bagaimana dia meninggal? Asabahu rajulun minal ansar min rahti Ubadata ibn Samit radhiyallahu anhu wa huwa yara annahu minal adu faqatalahu khata'an. Hisham bin Sobabah itu dibunuh oleh salah seorang dari kalangan Ansar karena tidak sengaja menyangka bahwa Hisham ini adalah musuh juga. Dikira Hisham ini adalah musuh juga. Maka dia pun dibunuh karena ketidaksengajaan. Tsumma qadima akhuhu Mikyas atau Makis, bisa dibaca Mikyas atau Makis ibnu Sobabah min Makkata musliman. Gak lama kemudian datang saudaranya Hisham yang terbunuh ini. Namanya Makis atau Mikyas. Bisa dibaca Makis atau Mikyas ibnu Sobabah. Dia datang dari Mekah. Kemudian datang menyatakan diri masuk Islam. Fima yadhar, tapi masuk Islamnya ini cuma pura-pura saja. Ya, dia menampakkan diri masuk Islam. Faqala, maka dia pun bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, jitu musliman." Wahai Rasulullah, aku datang ke sini sebagai seorang muslim, masuk Islam. Wajituka atlubu diyata akhi. Dan aku datang kepadamu untuk meminta diat atas terbunuhnya saudaraku Hisham. Ya, minta diat atas terbunuhnya Hisham itu. Qutila khata'an, yang terbunuh secara tidak sengaja. Fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi diyati akhihi. Maka Nabi memerintahkan untuk membayar diatnya Hisham ini. Kemudian diberikan kepada Makis, saudaranya tadi. Fa'akhadat dia. Maka Makis mengambil diat itu. Nah, ini harta. Fa'aqama inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira katsir. Setelah menerima diat tadi, menerima fulus, uang diat tadi, Makis tidak kembali pulang ke Mekah. Tapi dia tetap tinggal menetap bersama Nabi dan para sahabat-sahabatnya dalam jangka waktu yang tidak lama.
thumma ada ala qatili akhihi faqatalahu thumma kharaja ila Makkah murtaddan. Ternyata tujuan Maqis ibnu Sobabah datang ke sana bukan hanya sekedar untuk mengambil diat saudaranya yang terbunuh, tapi sekaligus sebagai bentuk balas dendam. Dia membunuh si pembunuhnya Hisham itu. Paham ya? Sudah dapat diat, harusnya sudah selesai. Tapi ternyata dia nggak terima juga. Pembunuhnya Hisham dibunuh juga sama Maqis ini. Setelah membunuh, kabur balik ke kota Mekah. Dan dia ternyata murtad, keluar dari Islam. Fa'ahdara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damahu. Maka nanti di tahun ke-8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya Maqis ibnu Sobabah ketika peristiwa Fathu Mekah. Wa in kana muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan 4 orang untuk dibunuh meskipun 4 orang ini bergelantungan di kiswahnya Ka'bah ketika Fathu Mekah. Jadi nanti kita sampaikan kisah lengkapnya. Jadi ketika Fathu Mekah, Nabi SAW itu memaafkan orang-orang Quraisy yang dulu pernah menyakiti beliau, kan gitu kan? Dimaafkan sama Nabi SAW. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian bebas. Dimaafkan sama Nabi. Illa arba'ata rajul, kecuali arba'ata nafar, 4 orang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Yang pertama orang ini, Maqis ibnu Sobabah. Kemudian yang kedua, Abdullah ibnu Khatal. Yang ketiga, Abdullah ibnu Abi Sarah, sepupunya Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi mengatakan uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh 4 orang ini meskipun kau dapati mereka bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Secara asal, apa hukumnya membunuh di Masjidil Haram, di tanah haram? Nggak boleh. Ya, tapi kenapa Nabi SAW bahkan membolehkan hal tersebut? Kenapa? Aturannya di tanah haram, jangankan kaum muslimin, orang Quraisy saja dahulu ketika mengeksekusi seseorang dibawa ke Tan'im. Tahu Tan'im? Tanah halal. Dieksekusi di sana. Mereka nggak mau mengeksekusi di tanah haram, nggak boleh. Tapi ini bukan tanah haram lagi. Di Masjidil Haram, bahkan kalaupun bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh di Ka'bah itu. Kenapa kok demikian? Karena ketika peristiwa Fathu Mekah, Allah menghalalkan, merubah status kota Mekah, tanah haram menjadi tanah halal. Khusus ketika hari Fathu Mekah. Apa dalilnya? Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad hillun, dihalalkan di negeri ini. Kata para ulama ahli tafsir, Nabi dihalalkan ketika peristiwa Fathu Mekah untuk menumpahkan darah di tanah haram. Tapi setelah itu kembali lagi statusnya menjadi haram. Ya, jadi halal itu cuma ketika peristiwa Fathu Mekah saja. Baru kemudian statusnya berubah menjadi halal. Nanti akan datang kisahnya tentang Maqis ibnu Sobabah. Dia dibunuh oleh para sahabat di pasar. Ya, dikeroyok oleh para sahabat di pasar. Faqutila yauma fathi Makkah kama sanadhkuruhu fi fathi Makkah insyaallah. Nanti kata beliau akan kita kisahkan kisah lengkapnya ketika mengisahkan tentang Fathu Makkah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, daurul munafiqina al-qadiru fi ghazwati Banil Mustaliq. Bagaimana peranan kaum munafikin dalam perang Bani Mustaliq ini? Ya, bagaimana peran kaum munafikin dalam peperangan Bani Mustaliq? Dzakarna annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ghazwah adadun kabirun minal munafiqin. Sudah kita sampaikan bahwa dalam peperangan Bani Mustaliq ini, orang-orang munafik ikut serta di dalamnya dengan jumlah yang tidak sedikit.
Ya, adadun kabir, jumlah yang tidak sedikit. Wallahu a'lam, tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi nggak sedikit orang-orang munafik yang juga ikut hadir dalam perang ini. Lam yakhruju fi ghazwatin qattu mithliha. Sebagaimana biasa, mereka tidaklah keluar ikut berperang dalam rangka untuk benar-benar ikut perang, untuk meninggikan agama Allah, untuk membela Rasulullah, tidak. Ya, akan tetapi mereka berperang untuk menebarkan kekacauan di tengah pasukan kaum muslimin. Dan yang keluar bersama mereka adalah orang-orang yang selama ini memang tidak pernah keluar ikut berperang, yakni tokoh-tokoh mereka. Seperti Abdullah ibnu Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, ikut hadir di situ. Abdullah bin Ubay bin Salul. Walam yakun khurujuhum raghbatan fil jihad wa innama kharaju li itharatil fitnah wal irtibaki bainal muslimin. Tadi sudah kita katakan, mereka keluar bukan dalam rangka berjihad, namun dalam rangka menyebarkan fitnah dan mengganggu kaum muslimin, menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Gembosi istilah kita. Kata beliau, fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal ma izdahama rajulani 'alal ma al-awwalu minal muhajirin wa tsani minal ansar. Ada kisah di tengah peperangan Bani Mustalik ini, ketika selesai perang Bani Mustalik ini, di mana sebagian sahabat berebut mengambil air di sebuah mata air di situ. Jadi para sahabat ini lagi mengambil air di sebuah mata air di situ. Ramai para sahabat-sahabat. Nah, ada dua orang di situ. Yang pertama dari Muhajirin, yang kedua dari Al-Ansar. Ya, disebutkan di sini yang dari Muhajir namanya Jahja ibnu Sa'id. Tapi ada khilaf juga di antara para ulama ahli sejarah. Sedangkan yang dari Ansar namanya Sinan ibnu Wabrah al-Juhani. Ala kulli hal, dua orang ini sedang berebut ngambil air. Fakasa al-muhajiriyu al-ansariyah. Maka kemudian yang muhajirin tadi, seorang muhajirin tadi memukul nabok bokongnya yang ansor. Diceples. Didulit tadi ceples wis ngono tok lah. Maka kemudian faqal al-ansari, orang ansor tadi kemudian enggak terima. Orang ansor tadi kemudian mengatakan, "Ya lal ansor, wahai orang-orang ansor," nyeluk bolo. Wa qala al-muhajiri, sedangkan orang muhajirin tadi juga sama, "Ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin." Ya, jadi memanggil dengan panggilan-panggilan kaumnya. Fa sami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa ini, dua orang ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma balu da'wal jahiliyah." Apa ini? Kok ada seruan-seruan jahiliyah? Kenapa Nabi mengatakan itu seruan jahiliyah? Padahal kalimat muhajirin dan al-ansar ini adalah kalimat yang syar'i, bukan? Kalimat yang syar'i, bukan? Syar'i. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, muhajirin dan ansar. Namun ketika digunakan dalam rangka untuk fanatik terhadap golongan, maka dilarang oleh Nabi dan itu jatuh dalam perbuatan jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu ta'assub, fanatik terhadap golongan. Ansor kita orang ini. Ya, kita orang muhajirin. Ya, kita orang adalah muhajirin, kita ansor. Kalau ini digunakan sebagai fanatik golongan, ya, digunakan sebagai ta'assub, ta'assub buta, fanatik buta terhadap golongan, maka itu jatuhnya kebiasaan jahiliyah. Ya, sekali lagi, padahal muhajirin dan ansor itu syar'i, bukan? Syar'i. Opo mane sing gak syar'i. Ya, dengan organisasinya, yayasannya, ya kan? Ini sangat-sangat jahiliyah. Paham maksudnya ya?
Dan betapa banyaknya kaum muslimin yang demikian. Ya kan? Bangga dengan alma maternya, bangga dengan golongannya, bangga dengan yayasannya, organisasinya. Ya. Ini termasuk diantara seruan-seruan jahiliyah. Kemudian kata mereka, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansor. Tadi ada orang muhajirin yang nepuk bokongnya orang ansor. Kata para sahabat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah seperti itu. Karena itu adalah seruan-seruan yang muntinatun, yang busuk. Ya, seruan-seruan yang busuk, kata Nabi. Liyansurir rajulu akhahu dhaliman aw madluman. Fa in kana dhaliman falyanhahu fa inna lahu nusratun wa in kana madluman falyansurhu. Akan tetapi kalau kalian mendapati peristiwa seperti itu, jangan kalian memanggil-manggil dengan panggilan-panggilan kaum. Tapi yang kalian lakukan adalah kalian menolong orang yang dolim dan orang yang terdolimi itu. Kalau orang yang dolim, kau tolong dia dengan cara apa? Mencegahnya dari perbuatan dolimnya. Sedangkan yang terdolimi, baru kau tolong dia, kau bantu dia, kau tanyakan apa keperluannya. Ojo nyeluk bolong, apalagi dengan seruan-seruan jahiliyah seperti tadi. Ya, ini kalau kita dapati, kaum muslimin bahkan sampai fanatiknya itu bukan organisasi keagamaan saja. Ya, bukan ke organisasi keagamaan saja. Bahkan fanatik mereka, ta'assub mereka itu di atas golongan atau di atas supporter bola. Ya, ya. Di atas supporter bola. Ya, kalau di Jawa Timur sini hijau sama biru. Biasanya kan gitu kan. Ya. Lawung yang fanatiknya di atas organisasi golongan keagamaan saja, itu sudah termasuk jahiliyah, seruan-seruan ta'assub jahiliyah. Apalagi yang fanatiknya di atas bola, di atas klub bola. Ya, atau kalau suasana-suasana seperti sekarang, fanatiknya di atas apa? Musim-musim sekarang. Partai, paslon, ini semua adalah seruan-seruan jahiliyah. Ya, jangan disibukkan seorang ahlu sunnah dengan politik-politik demikian yang memecah belah kaum muslimin. Ya, sampai hajir, memboikot satu dengan yang lainnya, bahkan saling mencela satu dengan yang lainnya, bahkan ada yang sampai mengkafirkan satu dengan yang lainnya, waliyadzubillah. Ya, ini benar-benar kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Seorang yang di atas sunnah, yang sudah mengerti manhaj salaf, dia tidak ikut-ikutan dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini. Nah, raddatu fi'li Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Munafiq. Nah, sekarang berita tadi gegeran wong loro mangi, muhajirin sama ansor ceples-ceplesan mangi. Didengar peristiwa itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Peristiwa itu didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, pertanyaan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia muhajirin atau ansor? Secara zahirnya ansor. Nah, karena dia orang Madinah, orang Yathrib. Bukan orang yang dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah, bukan. Dia orang ansor. Fabalagha dzalika Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sal munafiqina faghadiba. Ngamuk deh. Ya, ada orang ansor ditepuk, pukul bokongnya, tapi ternyata tidak dibela sama Nabi SAW. Ngamuk dia, marah. Wa indahu rahtun min qaumihi. Di situ ada sebagian kaumnya, orang-orang munafik juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ngamuk di hadapan sebagian orang-orang munafik. Fihim Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Tapi ternyata di sana ada seorang sahabat, bukan munafik, tapi dia masih muda, masih kecil, masih muda lah. Namanya Zaid ibn Arqam. Ada di situ ketika Abdullah bin Ubay ngamuk-ngamuk itu. Faqala, Abdullah bin Ubay mengatakan, awaqad fa'aluha.
Apakah benar berita itu? Orang-orang Muhajirin telah berlaku kurang ajar kepada orang-orang Ansor. Qad nafaruna wa katharuna fi biladina. Sungguh mereka telah memenuhi kota Madinah. Orang-orang Muhajirin ini sekarang sudah menguasai kota Madinah. Seenaknya sendiri, pendatang tapi sudah semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Wallahi ma a'addana wa jalabibu Quraisyin illa kama qalal awal. Demi Allah, tidaklah nasib kita, maksudnya kita di sini orang-orang Ansor, tidaklah permisalan kita orang Ansor dengan orang-orang Quraisy Muhajirin seperti kata pepatah, sammin kalbaka yakulka. Ajib. Apa? Sammin kalbaka yakulka. Gemukno anjingmu, nanti anjingmu akan memakan engkau. Nah ini permisalannya ini. Kita orang Ansor menerima orang Muhajirin, ahlan wa sahlan, faddal, dikasih fulus, dikasih makan, ya kan? Dikasih tempat tinggal, dadak suwe-suwe apa? Melunjak. Kurang ajar sama kita. Ini sama seperti permisalan tadi. Kita menggemukkan anjing, anjingnya wis gemuk, kita yang dimakan. Ini pepatah Arab. Amma wallahi la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Kata dia, demi Allah, apabila kita pulang ke kota Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Ini ayat diabadikan dalam surat apa? Al-Munafiqun. Ya, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Tsumma aqbala ala man hadarahu min. Siapa yang dimaksud orang-orang yang mulia mengusir orang-orang yang hina? Yang dimaksud sama Abdullah ini siapa? Mereka, orang-orang Ansor akan mengusir orang-orang yang terhina. Siapa orang-orang yang terhina? Nabi dan para sahabat Muhajirin. Nabi dan para sahabat Muhajirin. Itu yang dikatakan sebagai orang yang terhina. Tsumma aqbala ala man hadarahu min qaumihi. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan lagi kepada kaumnya, yakni kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Faqala lahum. Maka Abdullah mengatakan, hadza ma fa'altum bi anfusikum ahlaltumuhum biladakum. Yo iki. Ini gara-gara kalian mempersilahkan mereka masuk ke negeri kalian. Salamu dewe, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari awal ini sudah kesalahan kalian mempersilahkan Quraisy Muhajirin masuk ke negeri kita. Wa qasamtumuhum amwalakum. Bahkan kalian membagi harta kalian kepada mereka. Seperti ketika siapa? Siapa yang dibagi hartanya? Sa'ad bin Mu'ad dengan Abdurrahman bin Auf. Ya kan, dipersaudarakan, diparuh hartanya. Sa'ad diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Cuman Abdurrahman bin Auf gak kayak kita orang. Ya, gak mau menerima. Enggak, dullani ala su'. Cukup kau tunjukkan aku di mana pasar. Ya, mau dia berusaha sendiri. Kalau kita ya, kok 50% tok. Gak 75, 25. Baik. Amma wallahi law amsaktum anhum ma bi aidikum latahawwalu ila ghairi darikum. Kata Abdullah bin Ubay, demi Allah, seandainya dulu kalian menahan harta kalian, kalian tidak berikan kepada orang-orang Ansor, kalian menahan diri dari menerima kok orang-orang Ansor, Muhajirin, kalian tahan harta kalian untuk tidak diberikan kepada orang-orang Muhajirin, dan kalian tahan negeri kalian agar tidak dimasuki oleh orang-orang Muhajirin, demi Allah, mereka akan mencari negeri lain. Ya, demi Allah, orang Muhajirin akan mencari negeri lain. Gak merini, tidak akan ke Madinah mereka. Fala tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu min hauli. Maka mulai sekarang jangan lagi kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya orang-orang Muhajirin. Jangan kalian memberikan harta kalian lagi kepada mereka hatta yanfaddu, sampai mereka
pergi dari sini, dari Madinah. Ini juga ada di dalam surah Al-Munafiqun. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Nah, iki mau dirungokno mbek sapa? Didengarkan sama siapa? Zaid bin Arqam. Ada di situ. Gak weruh Abdullah bin Ubay. Pikir arek cilik. Masih muda ini Zaid bin Arqam. Didengar sama Zaid bin Arqam wadul kepada Nabi SAW. Zaid bin Arqam melaporkan ucapan Abdullah ini kepada Nabi SAW. Dan kita baca. Fasami'a dzalika Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam mendengarkan, faqala Zaidun. Maka Zaid mengatakan, fadzakartu dzalika li ammi. Maka aku pun mengabarkan ucapannya Abdullah bin Ubay ini kepada pamanku. Pamanku di sini adalah Sa'ad bin Ubadah. Ya, nama pamannya Zaid ini yang dimaksud adalah Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Ansor juga. Fadzakarahu ammi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pamanku kemudian melaporkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan sampai kepada Rasul. Umar kerungu. Ya, Umar ibn Khattab mendengarkan. Faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar mendengar bahwa Abdullah bin Ubay ingin mengusir orang-orang muhajirin dari kota Madinah dan melarang orang-orang Ansor untuk memberikan harta kepada orang muhajirin, Umar minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang tersebut. Ya. Ini minta izin terlebih dahulu kepada waliul amr. Bukan kemudian inisiatif langsung apa? Langsung membunuh. Makanya kemarin peristiwa yang terjadi, penghina Nabi, pembuat karikatur Nabi yang kemudian inisiatif dibunuh oleh seorang muslim, disalahkan oleh para ulama. Bukan karena semangatnya dia membela Rasul SAW, tidak. Cuman cara yang dilakukan sama dia menyelisihi tuntunan syariat. Di mana urusan menumpahkan darah itu urusan siapa? Penguasa. Harus dikembalikan kepada penguasa. Nggak boleh inisiatif sendiri. Ya, disalahkan oleh para ulama. Tahun berapa itu? Kan viral itu. 2000 apa? Ada seorang yang menghina Rasul, langsung inisiatif dibunuh, langsung saat itu juga dibunuh. Kita nggak menyalahkan semangatnya dia dalam membela Nabi SAW. Ya, itu poin yang bagus tersendiri. Semangat dalam membela agama, semangat dalam mencintai Nabi, menjaga kehormatan Nabi SAW, itu adalah perkara yang harus ada dalam diri seorang muslim. Namun tetap harus dalam batasan koridor syar'i ketika berbuat. Ya, nggak boleh cuma modal semangat, namun berbuat di luar tuntunan syar'i. Maka Umar minta izin dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika dikembalikan kepada pemimpin, maka pemimpin itu punya fikih. Ya, pemimpin itu bisa melihat situasi. Sehingga terkadang dia ambil kebijakan itu dan terkadang dia tidak mengambil kebijakan itu karena menimbang apa? Maslahat dan mafsadatnya. Nah, yang bisa menimbang maslahat dan mafsadatnya ini dengan pandangan yang luas adalah pemimpin. Sedangkan rakyat yang ada di bawah gak ketok gak ketok suasana di atas. Bisa dibayangkan ya maksudnya ya. Kita ini rakyat yang ada di bawah. Kita ini cuma bisa ngelihat dengan jarak pandang yang luas atau sempit. Sempit. Sedangkan penguasa yang ada di atas itu bisa melihat dengan jarak pandang yang luas. Sehingga dia bisa mengambil kebijakan ini. Yang mana rakyat memandangnya, kok ngono sih? Kan harusnya ini. Iya kan delok itu kok ngisor soalnya. Ini disadari oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika beliau menjabat sebagai Malik, menjabat sebagai khalifah, beliau sadar betapa dulu sungguh benar Ali bin Abi Thalib menunda mengeksekusi pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Ya kan dulu kan gitu. Berselisihnya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ngotot pengen pembunuhnya Utsman harus segera di kisos. Ali bin Abi Thalib, enggak, nanti dulu. Ini situasinya masih dalam
kekacauan. Biarkan stabil dulu, baru kemudian kita cari pembunuhnya Utsman, kita eksekusi. Nggak mau Muawiyah. Muawiyah melihat sebagai rakyat, sedangkan Ali memandang sebagai penguasa. Ketika Muawiyah jadi penguasa, baru lihat deh, tepat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kembali ke sini. Maka Nabi SAW mengatakan da'hu, biarkan dia. Ya, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan, biarkan dia. Aku tidak mau manusia nanti akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Oh. Ini menimbang maslahat dan mafsadat. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, bagaimanapun juga dia ini zahirnya orang apa? Muslim. Zahirnya Muslim. Ketika Nabi mengeksekusi, membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka di-framing, tuh bahasa sekarang ini, diapakan? Di-framing. Jadi kalau ada koran di zaman tersebut, maka judulnya apa koran itu? Tagline-nya, Muhammad mateni koncoi dewi. Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Maka Nabi nggak pengen di-framing seperti itu. Makanya Nabi menimbang, sebetulnya maslahat nggak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Nemen maslahat, ini wong gak kacau terus ini. Belum nanti abis ini, hadithatul ifki. Apa hadithatul ifki? Gak masalah mana, gak perkara mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini setelah masalah ini. Apa hadithatul ifki? Tuduhan zina kepada siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maslahat membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun kalau mafsadatnya lebih besar, maka apa yang diambil? Lebih meninggalkan mafsadat yang lebih besar daripada mengambil mudarat. Ya, karena darul mafasid, kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah dalam fikih. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Ya, daripada mengambil maslahat. Maka Nabi menimbang mafsadatnya lebih besar kalau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, meskipun ada maslahatnya. Ya, ini seorang yang faqih, yang cerdas bisa membaca situasi demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mendapati ada sekelompok tentara Tatar yang kafir sedang mabuk-mabukan. Ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengingkari perbuatan mabuk-mabukan tersebut. Dibiarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa kau tidak mengingkari perbuatan tersebut? Bukankah itu perbuatan yang mungkar? Maka dijawab oleh Syekhul Islam, kalau aku mengingkari mereka, kemudian mereka sadar dari mabuknya, maka mereka akan kembali membantai kaum muslimin. Maka wis jarno mendemai. Ya. Jarno mendemai. Ya meskipun nggak boleh dibeli no lagi. Cek mendem terus enggak. Tapi sudah biarkan mereka dalam kondisi mabuk. Jangan kemudian diingkari. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Khamr itu haram. Enggak, wis meneng jarno mendem. Karena kalau dia sadar, mereka sadar akan kembali membantai kaum muslimin. Kurang berapa menit? 6 menit. Thumma arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah ibni Ubay ibni Salul wa ashabihi yas'aluhum. Fahalafu maqalu wa kadzdzabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengutus sebagian sahabatnya untuk tabayun, cross check kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tenanan ta ngomong koyo ngono mau. Ternyata setelah utusannya Nabi sampai ke sana, ditanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bersumpah dan menolak kalau dia nggak pernah mengucapkan seperti itu. Ini munafik ini. Lempar batu sembunyi tangan. Ketika sudah didengar oleh Nabi SAW dan Nabi sudah mengambil tindakan, wedi deh. Ya, disebutkan di riwayat bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul berusaha menepis ucapannya itu dengan yamin, dengan sumpah.
Wa qala ashabuhu kadzaba Zaidun ya Rasulullah. Konco-konconya, teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kadzaba Zaidun, itu yang memberitahukan kepadamu Zaid bin Arqam, itu yang bujuk. Dia yang berdusta. Akhirnya Nabi menyalahkan Zaid bin Arqam, bayangkan. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, wa kadzabani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Arqam. Nabi mendustakan aku, kata Zaid. Ya, Nabi mendustakan aku. Karena ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul mengelak, bahkan dengan sumpah. Nah, Nabi SAW nggak tahu perkara gaib. Fanadhara Rasulullah SAW ila Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an, faqala Sa'ad ya Rasulullah, innama akhbaronihi al-ghulam li Zaid ibn Arqam. Kata pamannya Zaid tadi, Sa'ad bin Ubadah. Beliau menenangkan Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi yang mengabarkan kepadaku al-ghulam, bocah. Mungkin dia pendengarannya nggak seberapa bagus, atau dia mungkin selentingan tok dengernya. Ya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersumpah dengan membawa nama Allah. Jadi sumpah di zaman tersebut itu adalah perkara yang agung, jamaah ya. Bahkan orang musyrik sekalipun kalau sudah bersumpah, itu sudah bisa dipastikan dia jujur ucapannya. Cuman memang orang munafik ini nekat. Sekelas orang musyrik saja di zaman tersebut, ketika sudah mengatakan wallahi, demi Allah, maka berarti yang diucapkan itu jujur, meskipun dia musyrik. Tapi memang dasar Abdullah bin Ubay bin Salul gak ono wedine. Berani bersumpah tapi dengan kedustaan. Orang zaman sekarang juga gitu. Ya kan? Titik-titik apa? Wallahi, wallahi, wallahi. Padahal harat kabeh. Dusta semuanya. Wallahi anak ndak ngambil untung, ndak ngambil faedah. Ono tawon dodol ndak njupuk faedah. Wallahi, wallahi gitu. Baik. Qala Zaid, kemudian Zaid menceritakan, faja'a Sa'dun fa akhadha bi yadi fantalaqa bi faqala hadha haddatsani fantaharani Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Fa ajhashtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa bakaitu fa qultu walladzi anzala 'alaikan nubuwah laqad qala. Kata Zaid, kemudian datanglah Sa'ad, pamannya. Sa'ad datang kepadaku, kemudian mengambil tanganku, kemudian pergi bersamaku. Kemudian faqala haddatsani. Sa'ad mengatakan, ini loh yang tadi menceritakan kepadaku. Ini yang menceritakan kepadaku tadi. Kalau Abdullah mengucapkan begini-begini, gitu loh, aree. Bahasa kita. Ini orangnya. Fantaharani Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Abdullah bin Ubay bin Salul membentak aku, membentak Zaid bin Arqam. Ya. Dibentak-bentak, gitu. Marah Abdullah bin Ubay bin Salul karena kebongkar kedoknya. Maka aku pun lari menuju Nabi SAW, fabakaitu, dan aku menangis. Kata Zaid, karena dia didustakan, Nabi nggak percaya sama dia, pamannya nggak percaya sama dia, kaumnya juga nggak percaya sama dia. Ya, kemudian dia bersumpah, demi Allah yang mengutusmu dengan kenabian wahai Rasulullah, laqad qal, sungguh Abdullah bin Ubay ngomong ngono mang, ngomong seperti itu. Qala Zaid, falamani qaumi, maka kaumku mencelaku, menyalahkan aku. Wa qalu ma aratta illa hada, wahai Zaid, apa yang kau inginkan? Apa yang kau maksudkan dengan menebarkan isu-isu seperti ini? Qala fa asabani hammun lam yusibni mithluhu qat, maka aku ditimpa kesedihan. Sedih. Anda bisa bayangkan jamaah bagaimana dia mendengar sendiri, kemudian ketika diberitakan Abdullah bin Ubay mengelak dan dia yang disalahkan. Antum kalau di posisinya Zaid gimana? Sak Pasuruan mengatakan antum dusta. Pindah Surabaya paling. Hah? Ayo, wedi, apa sedih. Sedih. Wa jalastu fi baiti. Aku pun kemudian duduk di tempatku duduk. Ini masih belum pulang ini. Baiti di sini maksudnya adalah ya pos masuk Isya. Baik, kita dengarkan pemandangan Isya.
Kita lanjutkan. Maka Zaid bin Arqam sedih. Dia pun akhirnya duduk termenung di tempat dia duduk di tendanya. Wa qala ammi, dan pamanku berkata, pamannya Zaid bin Arqam berkata, yakni Sa'ad bin Ubadah, ma aradta illa an kadzdzabaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa maqataka. Wahai Zaid, tidaklah yang kau perbuat ini melainkan kau ingin agar Nabi mendustakanmu dan mencelamu. Apa yang kau lakukan ini? Tidaklah kau menginginkan kecuali kau ingin supaya didustakan oleh Nabi dan supaya dicela oleh Nabi. Maka dia sedih, Zaid bin Arqam. Kemudian Nabi SAW mempercepat kepulangannya ke Madinah. Ini diantara kecerdasan Nabi SAW, yaitu membuat para sahabat sibuk, capek, sehingga mereka tidak membicarakan fitnah-fitnah yang sedang bergulir ketika itu. Ya, tidak saling membicarakan tentang fitnah-fitnah yang sedang bergulir ketika itu. Maka Nabi SAW akhirnya pergi memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan Bani Al-Mustalik di waktu yang tidak biasanya. Nabi SAW pergi di waktu tersebut, nggak biasanya. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka terus berjalan, yang menjadikan mereka capek, lelah, sehingga nggak ada waktu untuk mereka membicarakan tentang fitnah yang sedang hot, yang sedang terjadi itu. Sampai akhirnya Nabi SAW di tengah perjalanan bertemu dengan seorang sahabat juga yang bernama Usaid ibn Hudair. Usaid bin Hudair, seorang sahabat. Nah, Usaid bin Hudair ini punya karomah. Disebutkan dia kalau berjalan di malam hari, maka ada cahaya yang menerangi jalannya. Ya, ini karomah. Fahayyahu bitahiyatil Islam. Maka Usaid bin Hudair mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ini dia nggak ikut rombongan sini, Usaid bin Hudair ini. Maka Nabi membalas salamnya. Tsumma qala, Usaid bin Hudair mengatakan, ya Nabi Allah, wallahi laqad ruhta fi sa'atin munkaratin ma kunta taruhu fi mithliha. Demi Allah, sungguh engkau berjalan di waktu-waktu yang enggak biasanya. Enggak biasanya kau berjalan meninggalkan peperangan di waktu-waktu seperti ini. Maka Usaid bin Hudair faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awama balaghaka maqala sahibukum. Wahai Usaid, apakah sudah sampai kepadamu apa yang diucapkan oleh kawanmu? Nabi tanya. Kata Usaid, wa ayyu sahibin ya Rasulullah? Sahabat siapa? Kawan kami yang mana wahai Rasulullah? Qal Abdullah ibnu Ubay. Maksud saya adalah Abdullah bin Ubay. Qal wa maqala. Emang apa yang dia ucapkan wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi SAW, za'ama, dia mengklaim, tertuduh, bahwasanya dia mengucapkan, in raja'a ilal Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Bahwasanya dia berjanji, kalau pulang ke kota Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Qala Usaid, maka Usaid pun mengatakan, fa anta ya Rasulullah wallahi tukhrijuhu minha in syi'ta. Maka kau wahai Rasulullah, justru kau yang akan mengeluarkan Abdullah bin Ubay bin Salul apabila engkau menghendakinya. Huwa wallahi dzalil wa antal aziz. Justru dia yang terhina dan engkaulah yang mulia. Jadi ucapannya Abdullah bin Ubay tadi dibenarkan sama Usaid. Dibenarkan dalam artian maknanya benar. Orang mulia akan mengusir orang yang hina. Nah, tapi diwalik sama Usaid. Yang mulia Rasulullah, yang terhina adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau karepe Abdullah bin Ubay, yang mulia DE, yang terhina Rasul dan sahabat-sahabat Muhajirin. Tsumma qala, ya Rasulullah, urfuq bihi. Tapi dia memberi saran kepada Nabi SAW. Tapi wahai Rasulullah, berlemah lembut saja kepada dia. Ya, perlakukan Abdullah ini dengan lemah lembut. Fa wallahi laqad ja'anallahu bika
wa inna qaumahu la yandumuna lahul haraza liyutawajjihuhu liyutawijuhu fa innahu yara annaka qad istalabtahu mulkan. Jadi Usaid bin Hudair menyarankan kepada Rasul untuk berlemah lembut, berlaku baik, diapi iwai Abdullah bin Ubay ini. Kenapa? Karena sungguh dahulu sebelum engkau datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini hampir diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Ya, sebelum kau datang, Abdullah bin Ubay ini mau diangkat menjadi pemimpin Yathrib, pemimpin Madinah. Kemudian kau datang dan mereka akhirnya mengangkat engkau sebagai pemimpin. Maka Abdullah menganggap kau telah merampas apanya? Merampas kepemimpinannya. Jadi kalau dibayangkan itu, ini sudah mau dikasih mahkota raja Abdullah ini. Sampai dikasih mahkota raja, Rasul teko. Nah, ini hawas enggak? Hawas. Wis kate dipasang nong ini delok Rasulullah. Iki ae sing dadi pemimpin. Hawas dia. Tsumma masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas yaumahum dzalika hatta amsa. Maka Nabi pun terus berjalan ya sampai sore, sampai malam. Ya, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mereka capek, membuat mereka cepat tertidur. Tidak ada waktu untuk ngobrolin tentang fitnah yang sedang beredar. Ya, kemudian barulah turun surat Al-Munafiqun. Qala Zaid ibnu Arqam. Panjang. Gak cukup waktu. 5 menit. Tuh, 1 halaman. Nek disingkat gak asik. Justru ini bagian paling asyik ini. Bagaimana Zaid bin Arqam lego. Allah turunkan ayat yang membongkar kedoknya orang-orang munafik. Ya. Allah sendiri menyatakan innal munafiqina lakadzibun. Mereka itu justru yang pendusta. Ya, mereka adalah orang-orang pendusta. Kemudian dinukil oleh Allah ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. La in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya, dimasukkan di dalam ayat di surah Al-Munafiqun. Humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu min hauli. Ya, itu juga termasuk di dalam surat Al-Munafiqun. Ya, intinya Zaid bin Arqam gembira dengan turunnya surat ini. Tapi nanti insya Allah kita sebutkan bagaimana kisah turunnya surat Al-Munafiqun, kemudian disertai dengan pelajaran-pelajaran berharga dari surat Al-Munafiqun dan dari peristiwa tadi. Ya, di antaranya pelajarannya adalah bolehnya menghibah seseorang apabila memang ada keperluan duniawi ataupun agama di situ. Ya, bolehnya menghibah seseorang. Karena tadi Zaid bin Arqam menghibah siapa? Kepada Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang ada bahaya yang mengancam. Nah, ini ditarik dari sini kata para ulama pemahamannya. Kalau misalnya ada bahaya yang mengancam, baik itu urusan agama atau dunia, boleh kita menghibahi seseorang. Contoh misalnya di perumahan, komplek perumahan sini, ada seorang yang punya penyakit menular berbahaya. Masalah duniawi ini. Ada orang yang punya penyakit menular berbahaya. Kemudian kita hibahin dia. Kita bilang sama tonggo-tonggo, ojo cedek ambil fulan. Apa? Fulan punya penyakit berbahaya. Ya, pokoknya nek dhek wis atik watuk, waduh. Iya, bahaya dek. Apa dia? TBC ya? Ya, TBC ya? Hah? Ya. Kalau HIV nggak bisa lewat darah. Ya, nek papasan ngene tok gak kena HIV. TBC, ya. Nah, itu diperingatkan warga itu, hati-hati, cedek ambil fulan. Ya, hati-hati. Oleh gak? Boleh gak? Ghibah kan itu kan? Ya, tapi ini ghibah yang diperbolehkan. Nah, sama juga dengan memperingatkan tentang ahlil bid'ah. Orang yang punya penyimpangan kesesatan, hati-hati, jangan duduk di majelisnya fulan. Karena dia memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah.
dia pernah begini, dia melakukan ini, dia punya keyakinan Khawarij, dia punya keyakinan Rafidhah, boleh kita ghibah dia dalam rangka untuk menjaga orang tersebut agar tidak terkena syubhatnya. Justru ini yang lebih berbahaya daripada TBC. Ya, syubhatnya ahlul bid'ah lebih berbahaya dari penyakit-penyakit duniawi. Ini termasuk diantara pelajaran dari kisah tersebut. Baik, wallahu a'lam, kita cukupkan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.